Apakah orang yang berzina harus dirajam? Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki, pezina perempuan, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah nikah, tanam sebelah setengah badan dalam tanah, lempar pakai batu sampai mati. Tapi sekarang tak bisa kita terapkan. Kalau kita gali tanah, dilempar, maka kita semua ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia karena tidak ada dalam institusi kita. Bisa tak kita laksanakan ini? Andai 7 kata tak dibuang, bisa. Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata hilang. Gimana ceritanya bisa hilang? Cari sendiri. Andai ada 7 kata itu, kita bisa terapkan hukum rajam birokan hulu. Kenapa? Ada payung hukumnya. Pancasila, 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dihilangkan, maka tak bisa lagi diterapkan. Nah, maka bagi yang sudah maaf-maaf cakap berzina, cara taubatnya bagaimana? Mandi taubat. Gimana mandi taubat tuh Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau kebetulan salto di sungai, batang lubuk terjun, kepala duluan. Kalau melompek ke bawah, kaki duluan. Pak Ustaz, apakah kalau saya mandi di sungai batang lubuk itu hilang dosa saya? Kalau di tengah sungai itu kau mandi, pas banjir bukan cuma dosa hilang, kau pun hilang sekali. Setelah mandi, salat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah ayat, sujud, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Habis ayatnya bebas. Setelah itu astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Datang ke tuan-tuan guru, minta dudukkan zikir supaya hilang Allah, 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 Allah. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bersih. Banyak-banyak sedekah, infak, sesali yang masa lalu. Nanti kalau ada tablik akbar di masjid, tablik akbar beserta muhasabah zikir. Minta, ya Allah, dosa kami begitu banyak ya. Apa yang kau tangiskan tadi? Menyesal aku masa lalu ku bergelimang dosa. Kau menangis kenapa? Aku tak tahu. Tengok orang nangis, aku nangis juga. Lihat hadis yang berikutnya. Nabi SAW bersabda, mudah-mudahan jadi penutup yang bagus ya dan jadi sadar. Man zana zunya bihi walau bihitani darih. Ani bin Najjar. Siapa orang berzina, nanti keluarganya akan dizinai di pagar rumahnya sendiri. Nanti keluarganya akan dizinai di pagar rumahnya sendiri. Enak bener ente ngerusak keluarganya orang. Oh saya khilaf, minta maaf, nggak mau pecut. Itu dalam agama Islam itu dipecut Pak. Kalau itu bukan mohson 100 kali dibuka orang banyak. Jangan, ini menjaga kehormatan. Ini bukan orang terhormat. Supaya orang tahu ini adalah orang bahaya. Gitu, pecut muka orang 100 kali. Tapi kalau sudah kawin tetap berzina, dimasukkan tanah separuh badan, dilempar batu oleh semua manusia sampai mati. Itu namanya dirajam. Kenapa? Nggak layak hidup ini orang. Nggak layak hidup. Bahaya ini orang yang demikian ini. Kasihan dia. Loh, kasihan itu bagi orang yang tidak melakukan pelanggaran agama. Hah? Kasihan itu nggak boleh kepada orang-orang yang melanggar agama. Az-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang yang berzina laki maupun perempuan, cambuk orang itu 100 kali cambukan. Jangan sampai ada yang kasihan bagi orang yang melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu menjadi orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau enggak, seakan ditutupi itu dan ini berarti kamu imannya orang rapuh. Itu harus tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, begitu seharusnya. Bukan hanya sekedar itu dicambuk ada di kamar aja, enggak. Wal yashhad ta'ifatum minal mu'minin, dan semua sekelompok orang beriman harus menyaksikan bagaimana dia dicambuk. Cambuk di jalan. Kalau perlu setelah sholat Jumat. Nih hasilnya orang berzina. Begitu. Itu hukum Islam. Itu berarti tidak manusiawi. Ini bukan manusia. Ini harus diajar supaya jadi manusia. Ini akhlaknya seperti binatang supaya dia jadi manusia. Dan untuk ngajari yang lainnya, jangan seperti ini. Ini adalah perbuatan setan. Gitu. Lah kok dituduh bukan manusiawi? Ente manusia menjadikan bangsa Indonesia ini pelacur. Manusia kamu tadi itu menjadikan orang pemuda-pemuda ini seks bebas. Manusia kamu. Setan nih. Ini binatang, ini setan, saudara. Nggak benar. Nah, karena itu dia memfitnah ajaran Islam, katanya tidak manusiawi. Justru ini menjaga manusiawi. Nanti lahir anak di luar nikah. Gimana kecewanya anak dari itu? Ini tidak manusiawi.
Nanti akhirnya terjadi, saya mau tanya, ente punya anak kalau dihamili di luar nikah seneng ente? Bangga, alhamdulillah anak saya hamil. Gitu. Ya kambing nggak ada masalah. Punya kambing perempuan murah-murah hamil, alhamdulillah rezeki. Seneng. Anak wedok murah-murah hamil, alhamdulillah rezeki. Nggak ada kecewa. Siapa yang melakukan itu? Perzinahan, cambuk dua-duanya. Begitu seharusnya. Tapi hukum Islam yang menyambuk itu ya pemerintah yang memerintahkan. Kalau enggak, ya dosa pemerintah sampai di kiamat. Itu harus disampaikan. Dosa kalau tidak ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kesadaran ya untuk bisa mereka melaksanakan hukum Islam. Orang Islam ya harus menegakkan hukum Amin Allahumma. Kemudian apalagi sumpah setia yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumpah setia yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taznu, kata Nabi, la taznu, jangan kau berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sumpah setia yang diambil oleh Nabi ke kita semua, bukan hanya kepada sahabat, tapi kita semua. La taznu, jangan kau berzina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Jangan kau berzina. Hati-hati saudara. Kalau mau menjaga diri dari zina, maka mulai menjaga diri dari muqaddimatuz zina. Karena kalau udah melakukan muqaddimatuz zina, ujung-ujungnya pintu menuju zina. Apa itu muqaddimah zina? Prolog menuju zina. Pacaran. Hati-hati. Awalnya WA dulu. Assalamualaikum akhi ukhti. Assalamualaikum ukhti. Kenalnya di Facebook dulu. Di inbox masih di inbox belum kenal. Waalaikumsalam akhi. Masya Allah ngobrol. Begitu malam-malam akhirnya, akhi lagi ngapain? Ukhtinya nanya, kata akhinya, aku lagi tahajud ukhti. Tahajud pacaran. Masya Allah. Akhirnya minta nomor WA. Dari minta nomor WA, akhirnya awalnya telepon. Pura-pura salah pencet dulu pertamanya. Minta maaf salah pencet. Habis itu video call. Video callnya awalnya mulai pakai jilbab. Lama-lama nggak pakai jilbab. Lama-lama bajunya minim. Terus ujung-ujungnya video call kagak puas. Akhirnya ketemu awalnya takut-takut. Akhirnya lama-lama jadi ganas, saling ganas, saudara. Na'udzubillah min muqaddimatuz zina. Makanya Nabi ngomongnya ngomongnya bukan la taznu, jangan kau berzina, bukan. Tapi la taqrabuz zina, jangan kau deketin zina. Karena kalau kau ngedeketin zina, ujung-ujungnya nyeblos ke zina. Saking bahayanya tuh muqaddimatuz zina. Sampai Nabi bilangnya Allah bilang la taqrabuz zina, jangan kau deketin zina. Yang ngedeketin zina aja deket zina jangan, apalagi zinanya, saudara. Na'udzubillah min saudara. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya suila Rasulullah sallallahu ayu dzambi a'zam ya Rasulullah. Kadang-kadang zaman sekarang udah banyak orang ngegampangin zina, saudara. Dikira tuh dosa enteng, dikira dosa remeh-temeh, saudara. Bahkan dianggap bukan dosa kadang-kadang. Ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Nabi ditanya, kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kau menyekutukan Allah padahal Allah yang menciptakan. Thumma ayu, setelah syirik apalagi ya Rasulullah? Antaqtula waladaka khasyatan yat'ama ma'ak. Nanti akan kita bahas nih. Kamu membunuh anakmu, kamu khawatir kamu ngasih makan dia nanti. Kamu khawatir ngasih makan dia, akhirnya kamu bunuh. Nanti akan kita bahas setelah ini. Qala thumma ayu, apalagi ya Rasulullah SAW? Qala antuzaniya halila tajarak. Engkau berzina dengan tetangga, istri tetanggamu. Istri tetanggamu. Kadang-kadang ada pepatah yang ngaco, ada prinsip yang ngaco. Rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput di rumah sendiri, saudara. Ada nggak yang begitu tuh? Lihat bini sendiri nggak ada syukurnya, lihat bini tetangga melotot, saudara. Hati-hati, ittaqillah. Termasuk dosa yang paling besar, berzina dengan istri tetangga. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatsatul la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang, kata Nabi, ya Allah nggak akan ngajak ngomong mereka di hari kiamat. Padahal nanti bisa memandang Allah dan berbicara kepada Allah, itu nikmat terbesar di surga. Nikmat terbesar surga bukan bidadari, bukan harta, bukan itu semua. Nikmat terbesar surga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadahnya itu mandang Allah. Itu di atasnya kenikmatan surga yang lain. Tapi ada orang 3 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang nggak akan ngajak bicara mereka. Allah nggak akan mandang mereka dengan pandangan rahmat, dan mereka dapat siksaan yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama syekhun zani, orang tua tapi berzina, saudara. Artinya orang tua apa ya? Udah nikah tapi zina. Na'udzubillah min. Makanya hukumannya double. Kalau anak orang yang belum pernah nikah zina, dosa besar. Saya nggak bilang dosa besar. Tapi dalam Islam hukumannya dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Dosa besar. Min akbari dzunub, termasuk dosa yang paling besar setelah syirik, zina, saudara. Syirik, bunuh orang, zina, termasuk dosa yang paling besar. Ya. Jadi anak kalau yang belum pernah nikah namanya zani ghair muhsan. Itu hukumannya dalam Islam cambuk 100 kali, diasingkan setahun oleh negara.
Ya. Kemudian kalau yang muhsan, yang udah pernah ngerasain persetubuhan dalam nikah, itu disebut muhsan. Tapi dia masih zina, nggak bersyukur. Allah udah kasih nyobain yang halal, masih zina, saudara. Hukumannya apa? Dirajam, disambitin batu, apa meninggal, saudara. Dihinakan meninggalnya. Na'udzubillah min syekhun zanin. Termasuk dari 3 kelompok yang nggak akan dipandang oleh Allah, yang nggak akan dilihat oleh Allah, nggak akan diajak bicara oleh Allah, dan mereka mendapatkan adab yang pedih adalah orang yang berzina. Na'udzubillah min. Makanya di sini ada perkataan yang luar biasa. Ya, ini zina ini bawa sial, saudara. Makanya sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la alam ba'da qatlin nafs syai'an a'zam min zina. Aku tidak tahu setelah membunuh ada dosa yang lebih besar dari zina, saudara. Ya, setelah membunuh aku tidak lihat ada dosa yang lebih besar dari zina. Makanya hati-hati. Waktu itu begitu RUU KUHP yang baru, RUU KUHP baru itu ada sisi-sisi yang positif, saudara. Yang saya tahu diantaranya zina mau dijadikan pidana. Kalau sekarang itu zina bukan pidana di KUHP kita yang ada. Setahu saya zina itu pidana kalau delik aduan. Kalau orangnya udah nikah, ada pihak yang dirugikan yang lapor, atau zinanya anak di bawah umur, itu bisa pidana. Itu yang saya paham, ya Allah alam, yang ahli hukum. Tapi setahu saya saat ini perzinahan selama nggak ada laporan itu nggak dianggap sebagai pidana. Nah, RUU KUHP yang baru tuh kumpul kebo aja udah pidana. Orang bersetubuh tanpa hubungan nikah yang sah, RUU KUHP yang baru pidana. Saya mau tanya, kalau ada undang-undang seperti itu bagus atau tidak? Dukung atau tidak? Dukung. Makanya saya sedih luar biasa. Begitu ada mau undang-undang itu, mahasiswa ada yang demo nolak RUU KUHP. Ada beberapa hal di RUU KUHP yang kita nggak setuju, saudara. Tapi mahasiswa ada yang demo. Demonya apa? Bawa tulisan, jangan atur selangkangan kami. Jangan atur selangkangan kami. Ada tulisan itu. Demo rame saat itu. Jangan atur selangkangan kami. Jangan urusin soal ranjang kami. Jangan urusin soal kemaluan kami, saudara. Masya Allah. Hati-hati. Adalah ba'da qatlin nafs syai'an a'zam min zina. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak melihat setelah pembunuhan dosa yang lebih parah dari zina, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saudara. Tapi ini bukan dosa main-main, saudara. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya termasuk apesnya zina annahu yujibul faqr. Zina itu menyebabkan kefakiran. Orang kalau udah zina, hati-hati, bakal hancur urusan bisnisnya, saudara. Orang zina kalau belum hancur berarti Allah masih ulur, biar makin hancur nanti di kemudian hari. Nah, tapi hati-hati, orang yang zina itu menyebabkan kefakiran. Apalagi yang udah susah, makin susah, saudara. Duit udah pas-pasan, susu laki, susu bini, susu anak belum kebeli, pakai jajan lagi bapaknya, masya Allah. Wa yuqassirul umur, bikin pendek umur. Dan ini nih, wa yaqsu sahibahu sawadal wajah. Orang kalau tukang zina biasanya mukanya gelap, gak enak, saudara. Tapi lu jangan lihat begitu orang hitam langsung tuduh tukang zina. Ada yang memang dari lahirnya begitu, rasis itu namanya. Tapi orang yang zina biar kata putih kulitnya, gak enak dia. Sawadal wajah, khususnya orang-orang soleh ya. Orang yang di hatinya Allah berikan cahaya bakal kelihatan. Orang-orang yang mukanya kagak enak bakal kelihatan. Wa yurithul makfin bainan nas. Ya, orang yang berzina tuh nanti Allah bakal tanamkan di hati orang gedek sama dia. Orangnya digedekin. Kalau bahasa orang Betawi, yunitai. Tahu yunitai? Mohon maaf, kalau ngeliat dia udah enak aja bawaannya. Udah enak aja, udah gedek aja bawaannya. Beda, kita kan kalau ngeliat orang soleh beda, betul tidak? Kita ngeliat orang soleh ini, mandang orang soleh, walaupun kita gak kenal dia, walaupun kita kagak belum dengar nasihatnya, ngeliat aja udah enak. Larangan zina misalnya. Wala taqrabu zina. Bahkan kecamannya tinggi. Di surah An-Nur itu, surah ke-24, di ayat keduanya, langsung kecaman sifatnya, menunjuk pada hukuman. Az-zaniyatu waz-zani. Tuh. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan hukum. Saking bahayanya zina. Apa artinya zina? Katakan wallahu a'lam kalau nggak tahu. Ya, malaikat ditanya, Allahu a'lam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan. Apa itu zina? Zina baik dituliskan pakai alif ke bawah atau alif ke atas, ada dua bentuk. Jadi ada loghah Najd, ada loghah Hijaz, Quraisy. Begini, az-zina, ada yang begini, maaf, gini, az-zina. Ada yang begini, az-zina. Ya, dua-duanya itu bentuk tulisan. Benar maknanya, sah. Secara bahasa itu punya beragam arti. Di antara maknanya asy-syu'uru bid-dhiqa. Asy-syu'uru bid-dhiqa. Pakai dhad. Kalau pakai dal ayam jantan. Asy-syu'ur bid-dhiqa. Nih. Ada dhayyiqun, ada dhiqun, itu beda. Kalau dhayyiqun artinya tempat yang sempit. Saking sempitnya udah nggak bisa gerak. Desak-desakan, terhimpit dari kanan, terhimpit di kiri, didesak dari belakang, ketahan di depan. Kebayang nggak tuh gimana tuh? Kehimpit dari kanan, kehimpit kiri, terdorong dari belakang, tertahan di depan. Susah tuh, sulit. Kalau ada orang di keramaian sampai terdesak begitu, enak nggak kira-kira? Tidak ya, tidak nyaman beraktivitas.
Nah itu dayyiq bahasa Arabnya. Al-makanu dayyiq, tempatnya udah sempit, jangan maksa masuk. Oleh ikhwani la tujbilu dukhulil masjid. Tolong teman-teman laki-laki jangan paksakan masuk makan dayyiq, tempatnya udah sempit. Khawatirnya desak-desakan nggak enak nanti. Itu tempat. Tapi kalau perasaan hati yang sempit, yang saking terhimpitnya perasaan ini nggak enak beraktivitas. Makan nggak enak, minum nggak enak, berpakaian nggak enak, jalan lunglai, beraktivitas takut dengan orang di sekitaran. Nah, itu bahasa Arabnya dhiqun. Zina itu secara bahasa artinya asy'uru bidhiq. Satu hal yang bisa menyebabkan perasaan menjadi sempit dan gelisah. Di secara bahasa aja udah ngasih sinyal ke kita. Kalau ada orang nekat berzina, perasaannya akan sempit. Penuh dengan ketakutan. Makanya orang berzina itu takut sembunyi-sembunyi. Datang ke tempat kadang-kadang yang jauh diketahui orang. Tempatnya nggak mau terang-terangan, bikin yang remang-remang. Bikin yang gelap sekalian. Ya, takut karena ketahuan orang takut. Kalau dipublikasikan, takut ketahuan. Makanya diberi sinyal dari bahasa juga ketika Anda berbuat seperti ini, hati Anda tuh nggak akan tenang. Sesuatu yang membuat tidak tenang bertentangan dengan fitrah misi hidup kita di dunia sebagai khalifah. Dan hidup kita itu mesti tenang, nyaman. Zina itu bikin gelisah. Zina itu bikin tak tenang. Makanya orang berbuat selingkuh, berbuat zina, berbuat mesum macam-macam, nggak akan tenang hidupnya. Dan itu bertentangan dengan fitrah kemanusiaan kita. Silakan cek betapa banyak di rumah tangga itu muncul kehancuran, muncul bencana karena melanggar ketentuan yang tadi diharamkan. Istri selingkuh, muncul pertentangan di rumah tangga. Suami selingkuh, muncul pertentangan di rumah tangga yang tidak jarang menghadirkan dosa turunan yang lainnya. Pembunuhan. Saya hari Sabtu yang lalu menyampaikan di Tanah Kusir tentang salah satu turunan dosa besar dari zina. Yang turunan dosa ini bisa melahirkan dosa lebih tinggi nilainya dibandingkan dosa Fir'aun. Fir'aun itu salah satu dosa terbesarnya adalah hobi bunuh orang. Hobi bunuh. Bunuhnya bukan bunuh biasa, sampai Al-Quran menyebutnya su'al adab, siksaan yang kejam. Itu di Quran surah kedua ayat 49, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab. Apa bentuknya? Yudzabbihuna abna'akum. Jadi ketika diinfokkan, awas hati-hati oleh peramal-peramalnya, dukun-dukunnya. Makanya dukun bahaya tuh. Kalau yang bahaya-bahaya jangan diperindah. Ini kadang-kadang kosakatanya diperindah. Paranormal, padahal nggak normal. Hati-hati itu. Menerawang macam ini jangan dipakai, bahaya. Dari dulu sudah disampaikan di bahaya. Nah, kata dukun-dukunnya ini nanti akan ada nih sosok yang bisa mengguncang Anda di masa depan. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarkan dekret. Mulai hari ini saya tugaskan Algojo datang, siap. 2 orang datang. Yang satu intelijen untuk mengawasi ibu-ibu yang hamil. Cuman zaman Firaun, intelijennya khusus ngawasin ibu hamil. Tuh. Yang kedua, eksekutor dengan pisau yang sudah terasah. Jika memang yang lahir dari ibu itu keluar kemudian laki-laki, maka seketika akan disembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Karena khawatir bayi ini tumbuh menjadi sosok yang diramalkan tadi. Cara nyembelihnya, Pak, bukan sembelihan biasa. Di dalam bahasa Arab itu ada 2 jenis sembelihan. Satu nahara, nun hara. Nahara itu menyembelih, objek yang disembelih masih berdiri untuk hewan. Makanya unta cara menyembelihnya disebut dengan nahar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Unta nggak dijatuhkan dulu, Pak, Bu. Sambil berdiri. Jadi kalau main ke Kakia, Udaybiyah, ya, saat haji atau umrah main ke peternakan unta. Lihat bagaimana disembelihnya. Itu kalau ada pisaunya kecil begini, maka untanya ditempelkan di pisau di bagian untanya, dicari kemudian di urat lehernya itu nadi yang cepat kemudian untuk bisa disembelih. Nanti paling begini-begini, set, selesai, mundur, sudah. Kalau pakai golok besar, untanya yang datang. Set, datang lagi, set, datang lagi, set. Udah pakarlah di situ, berdiri. Tapi kalau dijatuhkan seperti sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya, itu bahasanya berubah dari nahara menjadi dzabaha. Dzal, ba dan ha. Nah, makanya kalau kita nyembelih sapi, ya kan? Kambing, kerbau kan dijatuhkan dulu kan? Itu pun kata Nabi mesti lembut. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau Anda mau nyembelih hewan sembelihan, maka lakukan dengan cara yang paling bagus. Jatuhkannya mesti lembut. Jangan tiba-tiba tarik 1, 2, pelan-pelan aja, jatuh. Bahkan di Australia itu ada yang praktikkan orang Islam. Hewannya disayang, bacain zikir kadang-kadang. Itu pas mau disembelih, memang fitrah hewan ternak itu untuk disembelih. Khidmat dia itu senang kalau bisa disembelih. Makanya waktu mau disembelih itu cuma ditutup matanya, telinganya, hewannya itu dipinggirkan dua-duanya. Tidur sendiri begini. Tidur sendiri. Tinggal nyembelih. Gitu. Dan saat nyembelih pun kata Nabi, tajamkan pisaunya. Supaya tidak banyak menyakiti hewannya. Sekali tarikan, set, sudah. Ya, dan saat menajamkan pun nggak boleh depan hewannya. Dilarang. Sabar ya, nggak akan lama kok. Lihat nih, tajam, dosa. Sekali. Tapi kalau berkali-kali begini, pakai tasydid, dzabbaha, yudzabbihu. Golok.
Kalau banyak yang melakukan, tidak sekali dua kali, jamakkan bentuknya, tambahkan fi'il mudhari. Rumusnya anita, hamkallah. Hamzah, hamkallah. Hamzah, nun, ya, ta. Kalau banyak, tambah un di ujungnya. Ini ayat menggunakan bentuk yang ketiga. Sudah berkali-kali banyak yang ngerjain. Yudzabbihuna abna'akum. Di kalau ketahuan lahir laki-laki, angkat, jatuhkan di hadapan ibu yang baru melahirkan. Tuh, gorok. Kata Allah, kejam. Kejam. Siksa yang paling kejam. Bayangkan. Perbuatan Fir'aun disebut oleh Al-Quran langsung sebagai siksa yang sangat kejam. Tapi sekejam-kejamnya Fir'aun, Fir'aunnya, dia masih nungguin dulu sampai lahiran. Kalau perempuan, bebas. Laki-laki, eksekusi, kejam. Pezina sekarang, bahkan dia tidak harus menunggu sampai lahiran. Begitu ketahuan, kamu mengandung ya, aborsi. Dan dia nggak peduli baik laki-laki atau perempuan, gugurkan. Itu dosa lebih kejam dibandingkan dengan Fir'aun yang telah mengerjakan itu pada masa-masa yang lalu. Fir'aun sejahat-jahatnya masih nunggu lahir. Orang sekarang pezina baru ngandung langsung harus gugurkan. Tuh, dosa turunannya tinggi di situ. Tapi nanti ada jalan untuk kembali untuk taubat. Ada nanti. Turun Quran surah 39 ayat 53. Cuman saya mau katakan bahwa ini hal semacam ini, kenapa perbuatan ini dilarang? Supaya tidak mengotori misi suci kita sebagai khalifah. Merusak tatanan kehidupan. Nasab acak-acakan. Apa Anda nggak tega melihat anak itu digunjing oleh saudaranya karena nasabnya tidak jelas? Oh, kamu anak zina ya, kamu anak haram ya. Yang ngerjakan haram itu bapak ibunya, kenapa anaknya yang kena? Tuh. Apa nggak tega lihat saat masa pernikahannya, bintinya disertakan pada ibunya bukan bapaknya, nasabnya diputus di situ. Apa antum nggak paham akan merusak warisan di situ? Apa nggak ngerti akan merusak kehidupan? Karena kalau perbuatan haram, lahirnya haram, kemudian dalam konteks perbuatan haram tadi, pasti akan menyertai yang lainnya haram juga. Maaf, hartanya akan haram juga. Yang lain akan nggak benar juga, dan beban kepada anaknya di kemudian hari. Anaknya nggak salah. Ini perbuatan ini yang buruk. Dosa turunan muncul dan merambat kemana-mana. Silakan cek. Pergaulan bebas, muncul narkotik di situ. Silakan cek. Di tempat-tempat yang ada perbuatan gini akan selalu lekat dengan narkotika. Mabuk-mabukan ada, mabuk lekat dengan zina. Silakan cek. Ini akan merusak ini. Makanya benar ketika pemerintah, ketika dari polisi, Kamtibmas, TNI dan sebagainya, narkotika dilarang, tindak ini, tindak itu. Kenapa? Itu spiritnya demikian. Dan negara kita bukan negara agama, tapi nilai-nilai spiritual itu memberikan roh pada kehidupan berbangsa dan beragama. Itu cara bacanya. Makanya jadi amanat di undang-undang kita. Pasal 29 ayat 2 itu kan, dasar negaranya itu ketuhanan yang Maha Esa. Ayat satunya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dikuatkan di Pancasila, sila pertama. Yang keduanya, membimbing kita untuk belajar agama dengan baik. Dari kebaikan itu dibawa untuk membangun bangsa. Itu cara berpikirnya. Makanya bangsa itu bisa makmur. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka kita sholat supaya bebas dari perbuatan ini. Makanya saat sholat itu turun ayat Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya. Fahsya perbuatan yang muncul dari syahwat. Zina, syahwat, porno aksi, pornografi, LGBT, fahsya. Kita bantu untuk balik. Ayo kembali kita rangkul lagi. Ajarkan yang benar, ajak ke masjid, suruh tobat, suruh lebih baik lagi. Itu ajaran agama. Kalau mereka semua baik, membangun bangsanya bagus. Makanya paham-paham yang bertentangan dengan itu harusnya tidak tumbuh di negeri ini. Liberalisme itu nggak boleh ada di sini. Sekularisme nggak bisa. Kenapa? Karena pertama bertentangan dengan undang-undang, yang kedua bertentangan dengan spirit agama, yang ketiga bisa merusak. Kalau bujang dan gadis, walaupun sudah berumur, jadi kayak misalnya ada orang 50 tahun laki-laki belum pernah menikah, atau perempuan 40 tahun belum pernah menikah, misal. Ya. Maka dia berzina, atau mereka berzina, tapi statusnya masih gadis dan bujang, walaupun umurnya sudah tua. Maka tetap hukumannya itu dicambuk 100, diasingkan setahun. Kalau seseorang sudah menikah, walaupun umurnya 15 tahun misalnya, tapi dia statusnya sudah istri atau sudah suami, kalau berzina, sama selain pasangannya dia berzina haram, maka hukumnya dirajam, walaupun umurnya masih muda. Jelas ini? Dan ini adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup semua pintu kerusakan. Karena perzinahan ini adalah pintu kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Kapan dibuka, maka akan merusak banyak rumah tangga yang ada, kalau terjadi perselingkuhan. Nah, sekarang sudah seperti sesuatu yang biasa kalau mengganggu istri orang, mengganggu suami orang, itu dianggap biasa. Bahkan kebanyakan orang berpikir untuk mengganggu istri orang lain karena dia pikir orang ini sudah menikah, ada suaminya. Dia tidak khawatir kalau hamil, masih bisa terkelabui seakan-akan anak suaminya, gitu kan. Tapi ini semua perbuatan haram. Makanya hukuman yang sudah menikah lebih berat, dirajam. Nah, apalagi kalau ketangkap. Ya. Tetapi juga di sini dalam masalah zina agak berbeda dengan kasus pembunuhan misalnya atau pencurian. Karena di sini Allah khususkan supaya juga tidak sembarangan orang main nuduh. Harus ada 4 orang saksi menyaksikan orang yang sama di tempat yang sama, ya. Kemudian keadaan yang sama misalnya. Kebetulan 4 orang lewat di sebuah kamar hotel misalnya. Misal mereka pegawai hotel niat mau membersihkan kamar hotel itu, masuklah 4 orang mengira tamunya sudah check out. Ternyata masuk kamar hotel ditemukan di atas ranjang dan mereka lagi berzina. Dan 4 orang ini menyaksikan kondisinya sama di dalam kamar itu, orangnya sama, keadaan yang sama. Maka keempat orang ini bisa memberikan kesaksian, dua-duanya itu dirajam. Tetapi
Kalau dari 4 orang ini, 3 atau 2 misalnya menyaksikan keadaan yang lain, misalnya di hotel A, yang 2 lagi menyaksikan di hotel yang lain, B, di hari dan tempat yang berbeda, maka ini tidak dihitung 4 saksi yang sama. Sementara memang harusnya ada 4 saksi yang menyaksikan masalah itu. Dan ini semua tentu menutup juga pintu jangan sampai orang sengaja menjebak orang lain, ya. Sengaja membawa teman-temannya 3 orang, lalu dijebaklah seseorang, kemudian dikatakan ini 4 saksi supaya orang tersebut dirajam.